warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, mahasiswi PGSD Universitas Lampung, kelas 6B dengan NPM 1813053059. Di sini, saya akan menampilkan video pembelajaran 8 keterampilan dasar mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, pimpin dulu ya. Nah, kita setelah berdoa, kita akan mengabsen teman-teman kita terlebih dahulu nih. Coba dilihat teman-temannya ada yang gak hadir nggak? Oke, lengkap semua ya. Nah, karena kita lengkap dan kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, ada yang sudah tahu kita akan belajar materi apa pada hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi IPA terkhusus dengan materi tata surya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu tata surya? Jika ada yang tahu silahkan angkat tangannya ya. Ya, coba Andi. Ya, tata surya merupakan sistem atau susunan-susunan tempat tinggal bumi. Nah, jadi bukan luruskan ya tentang tata surya. Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, objek lain yang mengorbit matahari. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan buka buku siswa halaman 147. Sekarang udah buka semua ya buku siswanya. Kita baca bareng-bareng ya tentang materi tata surya. Coba. Di situ udah dijelasin di mana tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Dari semua benda di langit, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat dari tata surya. Nah, kenapa semua mengorbit pada matahari? Karena hal ini bukan tanpa alasan. Matahari memiliki massa dan gravitasi dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit mengorbitnya, seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Karena matahari dan planet sama-sama memiliki gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Nah, dari yang telah dijelaskan, kita bisa melihat gambar yang ada pada buku siswa tentang susunan tata surya. Nah, Ibu sudah bisa menunjukkan ya. Ya, ini merupakan salah satu contoh susunan dari tata surya. Karena tata surya itu ada karena beberapa planet. Ya, yang pertama yaitu ada Merkurius. Yang kedua yaitu ada Venus. Yang ketiga ada Bumi. Keempat ada Mars. Yang kelima yaitu Jupiter. Yang keenam ada Saturnus. Dan yang ketujuh ada Uranus, serta yang terakhir adalah Neptunus. Dari planet-planet tersebut memiliki nama-nama tersendiri atau julukan tersendiri. Seperti Merkurius, dia dijuluki sebagai planet terkecil dan tidak punya satelit. Sedangkan Venus merupakan bintang fajar. Kenapa bintang fajar? Karena yang warnanya seperti ini. Lalu Bumi memiliki satelit yaitu bulan yang kita bisa lihat di malam hari ya. Nah, untuk resolusinya yaitu 365 hari, di mana 365 hari ini adalah total hari dalam satu tahun di periode Bumi. Lalu
ada Neptunus. Neptunus satelitnya ada dua, yaitu Triton dan Nereid. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, silakan angkat tangannya dan berikan pertanyaannya kepada Ibu ya. Siapa? Iya, Firman mau nanya apa, Firman? Nah, untuk pertanyaan dari Firman adalah planet terdekat dengan matahari apa, Bu? Nah, planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Kenapa Merkurius? Memang sudah dari sananya sih, Bu. Bukan. Kita bisa lihat pada gambar berikut ya. Planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Yang kedua ada Venus, lalu ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat kenapa ada perbedaan siang dan ada perbedaan malam. Karena di sini planet-planet tersebut yang mengelilingi matahari. Jadi diingat lagi ya, karena sampai sekarang mungkin masih banyak yang mengetahui bahwasannya matahari yang mengelilingi planet-planet tersebut. Setelah kita melihat sama-sama gambar yang telah kita lihat, planet terdekat dengan matahari yaitu planet Merkurius, di mana semakin dekat planet dengan matahari, maka suhunya semakin panas seperti yang kita rasakan saat ini, di mana kita tinggal di planet yang bernama Bumi. Bumi urutan ketiga terdekat dengan matahari. Nah, yang layak huni ialah planet Bumi ini. Kenapa Merkurius kenapa Bu nggak mau tinggal di Merkurius? Kalau kita tinggal di Merkurius, kita nggak bisa hidup karena di sana terlalu panas. Yang kedua, tidak adanya sumber air. Nah, kalau kita nggak ada air, kita nggak bisa hidup dan tumbuh-tumbuhan tidak akan bertumbuh dan kita tidak akan bisa makan karena kekurangan dari sumber daya alamnya. Nah, seterusnya kalian membuat kelompok terlebih dahulu ya. Silahkan berhitung 1 sampai dengan 4. Karena kita ada 20 siswa, maka nanti akan menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Silahkan berhitung ya. 1. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kelompok masing-masing ya. Silahkan yang mempunyai nomor 1 berkumpul dengan yang bernomor 1. Begitupun dengan seterusnya. Nomor 2 berkumpul dengan yang bernomor 2. Lalu tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah kalian membuat bagan tentang susunan tata surya, di mana contohnya seperti ini ya. Nah, kalian buat sekreatif dan semenarik menurut kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, dan seterusnya. Ibu akan melihat dan kalian berdiskusi terlebih dahulu apa yang akan kalian buat oleh kelompok kalian masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya kepada Ibu. Nah, Ibu akan berkunjung ke kelompok 2. Sebelumnya, kelompok 2 akan membuat seperti apa tugasnya? Anda menggunakan bola-bola gabus ya? Iya, tidak apa-apa. Nanti itu akan menjadi bentuknya 3 dimensi. Bagus. Yang lain, pakai karton. Iya, nggak apa-apa, boleh. Mau pakai kardus, pakai karton, selagi bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian serta teman-teman yang lain, itu boleh digunakan. Nah, karena waktunya udah siang, kalian juga udah waktunya untuk pulang. Kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan beres-beres, lalu kita berdoa. Udah beres-beres? Ya, sekarang kita harus berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan pulang dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan jika pulang ke rumah masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.